Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Safi Hidayatullah dari kelas MPIM mata kuliah pengantar kurikulum. Yang terhormat kepada dosen pengampu ialah Ibu Hengni Himayani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan modul. Yaitu yang pertama ialah pengertian modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalam modul terdapat seperangkap pengalaman belajar yang terancang dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran materi atau substansi belajar dan evaluasi. Selanjutnya ialah tujuan penulisan modul. Tujuan penulisan modul yaitu yang pertama, menjelaskan dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera yang dialami oleh mahasiswa atau peserta didik. Yang ketiga ialah meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi mahasiswa atau peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Yang kelima, memungkinkan mahasiswa atau peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang terakhir, memungkinkan mahasiswa atau peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri. Baik. Selanjutnya, apa saja panduan teknis dalam pembuatan modul? Dalam modul pembuatan terdapat beberapa panduan teknis yang diperhatikan berdasarkan hasil pencarian. Berikut adalah panduan teknis dalam pembuatan modul. Baik, yang pertama adalah menetapkan strategis pembelajaran dan media belajar yang sesuai. Kedua, memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Baik, yang ketiga, mengetahui pengertian, karakteristik, prinsip, ketentuan, dan prosedur pengembangan modul. Yang keempat, menyusun modul berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan meliputi analisis kebutuhan, desain, pengembangan modul, implementasi, nilai, evaluasi, dan validasi. Yang kelima, implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Yang terakhir, mencerminkan bahan, alat, media, dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran dapat terpenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang selanjutnya ialah komponen apa saja yang harus ada dalam pembuatan modul. Yang pertama adalah komponen modul ajar, tujuan belajar, rencana asemen di awal dan akhir pembelajaran. Yang keempat, langkah pembelajaran. Yang terakhir, media pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan modul. Langkah-langkah pembuatan modul menyusun modul yaitu ada dua jenis. Yang pertama, menetapkan atau merumuskan tujuan institusional umum menjadi tujuan internasional khusus. Yang kedua ialah menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Baik, sekian penjelasan saya dari pembuatan modul. Mohon maaf kalau saya ada salah kata.
Kepada Allah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.